Baik, terima kasih telah menonton video ini dan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ricky Setio dan saya adalah bagian kelompok dari kelompok Talking Stone pada presentasi bisnis kanvas ini. Selamat menyaksikan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Rizal Otnelim, Peter Lewy, Cantona Henry, dan saya sendiri Ricky Setio. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Talking Stone. Talking stone diambil dari dua kata, yaitu talking dan stone. Talking yang berarti berbicara dan stone yang berarti batu. Kita mengumpamakannya seperti batu yang tidak ada gunanya, dan ternyata batu itu bisa menjadi berguna untuk banyak orang, seperti membuat bangunan, membuat tembok-tembok yang kuat, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan who helps you, siapa key partner kita. Yang pertama sangat jelas, yaitu adalah professional association seperti WWF, Indonesia Bersatu, juga YAI. Karena mereka sangat-sangat pas dengan kita, dengan latar belakang humanity di sana. Penjualan kita. Ya, sangat-sangat jelas teman-teman, family member, personal, dan orang-orang banyak di luar sana yang peduli akan humanity, peduli akan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi karena kemodernisasian dunia dan lain-lain. Teman-teman pasti membantu karena di penjualan pertama pasti koneksi-koneksi kita akan membantu kita untuk dapat mendongkrak penjualan di awal. Family member sangat-sangat membantu karena mereka yang akan mendongkrak dana kita. Dan profesional, orang-orang yang bekerja sama dengan kita, mereka punya koneksi yang sangat besar. Seperti WWF mempunyai member lebih dari 100 juta member di webnya, dan mereka akan tergerak hatinya kalau misalnya ada proyek seperti ini. Seperti itu. Yang ketiga adalah media. Media sangat penting untuk kita menyebarluaskan segala jenis informasi yang kita punya. Jenis-jenis publicity dan lain-lain. Seperti ada Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Di sana kita akan menyebarluaskan segala jenis informasi yang memang dibutuhkan oleh customer kita. Namun tidak luput dengan adanya word of mouth di sana. Karena kita memang membutuhkan orang-orang banyak untuk menyebarluaskan informasi-informasi penting agar orang-orang aware terhadap produk kita. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu what you do. Apa yang akan kita lakukan? Kayak activities kita? Ya, sangat betul. Konsep penjualan kita yaitu menjual baju yang dijual dalam satu packaging unik, yaitu di dalam botol, dan itu akan menarik customer untuk ingin membeli. Dan kita akan membangun setiap detik, setiap penjualan kita dengan memasukkan unsur-unsur humanity, unsur-unsur basic human appeals di sana agar orang-orang tergerak hatinya. Yang sangat unik adalah konsep packagingnya, yaitu dengan shirt in the bottle, di mana kita menjual baju di dalam botol yang akan menarik keunikan. Selanjutnya kita akan memberikan text story di mana mengandung basic human appeals di sana. Contohnya misalnya panda, kita ceritakan tentang panda, kita ceritakan tentang kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada, tempat tinggal mereka. Selanjutnya activities yang bersifat informing dan teaching. Kita akan mengajarkan mereka apa yang betul, apa yang salah, apa yang dilakukan manusia yang sebelumnya mereka tidak tahu. Selanjutnya activities akan dimulai dari bazar-bazar kecil, dan kita pun akan membuka stand-stand untuk kemanusiaan di mana orang-orang akan tertarik melihat dan membeli barang-barang kita. Yaitu adalah batu loncatan kita untuk dapat menjual barang-barang kita, di backing dengan WWF dan YAI juga Indonesia Bersatu. What we have, who you are. Yes, we build trust. Dengan experience, connection, dan power. Kita akan membuat marketing mix baru dengan tujuan untuk membangun kepercayaan customer. Dan juga akan membangun koneksi baru. Dan memulainya dari tahap awal. Seperti yang kita tahu, lembaga-lembaga seperti WWF dan lain-lain mempunyai reputasi yang sangat tinggi dan pengalaman kerja yang sangat panjang. Oleh sebab itu, customer akan mudah untuk mempercayai kita dan membeli produk kita. Selanjutnya ada how you help. Ada 3, yaitu humanity value, yang kedua adalah quality value, dan service value. Yang pertama humanity value, kita akan menjual barang dengan nilai-nilai humanity, nilai-nilai basic human appeal di sana. Yang kedua adalah quality value, kita tidak akan menjual barang-barang yang abal-abal, melainkan barang-barang yang berkualitas. Yang ketiga adalah service value, kita tidak melupakan service kita, akan menjual barang dengan service yang bagus agar orang-orang terpuaskan. Ya, yang saya akan jelaskan adalah bagaimana kita berinteraksi dengan customer kita.
di sini saya punya 2 poin, yaitu yang pertama adalah remote service dan internet. Sebenarnya 2 poin ini tidak terlalu memiliki banyak perbedaan. Tetapi pada remote service, kami ingin lebih menekankan bahwa remote service adalah feedback yang langsung kita berikan pada mereka, bagi customer kita, pelanggan kita, secara langsung. Jadi personal, mungkin by email atau kirim majalah dan buletin dan lain sebagainya. Sedangkan secara dari internet, itu kita memberikan secara umum. Jadi kita membukanya secara umum, mungkin itu dalam blog atau dalam sosial media dan lain sebagainya. Nah, yang saya akan jelaskan berikut adalah bagaimana kita menyampaikannya itu kepada mereka. Jadi di sini saya ada 5 poin. Yang pertama adalah awareness by website, yang kedua adalah evaluation by questionnaire, yang ketiga adalah purchasing from official store, web, online, and campaign. Yang keempat ada delivery by Tiki or JNE, dan yang kelima email atau feedback. Jadi ini adalah urutan di mana bagaimana mereka itu bisa membeli produk kami. Jadi yang pertama awareness by website. Jadi yang kita paparkan dalam website itu adalah produk-produk kita sehingga orang bisa melihatnya secara umum, semua orang bisa melihat. Terus kita akan melakukan riset melalui kuesioner. Apakah mereka mungkin sudah mengetahui moto dan tujuan dari program kita ini. Dan yang ketiga, mungkin mereka bisa membelinya melalui acara kampanye yang akan kita adakan dari web online atau mungkin dari toko resminya sendiri. Dan yang keempat itu kita akan mengirimnya melalui jasa pengiriman di Indonesia, yaitu Tiki atau JNE, dan mungkin kita akan memberikan suatu feedback email ya. Jadi kita akan terus up to date tentang program-program kita, apa yang akan kita lakukan berikutnya, kita akan berikan itu kepada mereka melalui email. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan, jadi ini penjelasan tentang siapa yang akan kita bantu. Di sini kita punya moto, yaitu kita ingin mencanangkan tentang humanity, kemanusiaan kita sendiri. Jadi customer kita yang berpartisipasi dalam WWF ini sendiri itu mempunyai moto yaitu Indonesia Bersatu, dan orang-orang yang berpartisipasi adalah orang-orang yang mungkin udah tahu bahwa program kita ini untuk program kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu bukan dalam satu program saja, jadi banyak program yang lain seperti WWF, Indonesia Bersatu, YAI. Nah, ini adalah program-program yang ini. Jadi ini adalah yang kita bantu. Dan melalui organisasi ini, kita mau seperti yang tadi saya katakan, kita ingin mengundang orang-orang untuk lebih berpartisipasi dalam suatu hal sosial dan kemanusiaan. Jadi bukan dalam hal yang negatif, tapi ini lebih ke sosial dan kemanusiaan demi kelangsungan kita semua juga. Terus ada apa yang akan kita berikan? Yang kita berikan itu sebenarnya sudah banyak. Seperti contohnya, yang kita berikan adalah energi, kreativitas kita, dan uang kita. Otomatis tenaga kita dibutuhkan untuk menggalang suatu program kemanusiaan ini. Kita membutuhkan energi, kita membutuhkan suatu kreativitas, kita membutuhkan ide untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita ini benar-benar serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial ini. Dan kita juga butuh dana, dan kita udah memberikannya itu. Dalam pengerjaannya ini, sesuatu hal yang merupakan yang terbesar yang telah kita berikan adalah waktu. Dan waktu itu waktu yang seperti waktu dengan keluarga, waktu dengan teman, waktu personal, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam hal ini, hal yang terbesar yang pernah kita berikan adalah waktu. Dan yang terakhir, dari apa yang kita dapatkan, jadi di sini akan diceritakan tentang revenue dan benefits. Jadi di sini revenue dan benefits sebenarnya kita tidak terlalu memikirkannya itu, soalnya karena kita lebih mementingkan tentang nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan poin pertama saya adalah charity in humanity, dan bagi mereka yang
mengikuti program kita, mereka akan memberikan charity melalui program kita ini, dan ada berbagai hard items yaitu profit, member, dan ada soft factors dari itu, ada recognition dan social contribution. Jadi ini adalah benefit dan revenue dari kita. Sekian dari presentasi, terima kasih. Untuk membangun consumer relationship, kita harus menanamkan beberapa hal kepada konsumen, yaitu yang pertama adalah trust. Dalam produk kita mau menanamkan trust dengan meyakinkan customer kita tentang manfaat yang akan kita berikan. Kita juga memperlihatkan kerjasama kita dengan beberapa kegiatan sosial lain, seperti WWF dan sebagainya. Jadi di dalam kaos yang akan kita perjualkan, kita akan mencantumkan kata-kata atau gambar-gambar ke dalam baju yang kita perjualkan sebagai bentuk dukungan kita tentang program sosial yang akan kita berikan. Hal tersebut akan membuat trust kepada customer kita. Itu akan membangun trust, kemudian karena produk yang akan kita jual juga bisa bermanfaat bagi hewan lain dan program-program sosial lainnya. Kemudian yang kedua juga ada interaksi. Kita juga berinteraksi untuk menjelaskan kepada customer kita tentang produk kita. Jadi produk kita bukan hanya menjual baju, tetapi dengan membeli baju ini kita bisa membantu dan mendukung program yang kita buat untuk kegiatan sosial kita. Kemudian yang ketiga ada resiprositas. Kita juga mencantumkan nama-nama yang berpartisipasi dalam membeli baju-baju kita. Jadi kita akan mencantumkan nama mereka kalau mereka mendukung program yang akan kita buat tersebut. Kita juga merchandise menarik, seperti pembelian kaos tertentu akan terdapat magnet tertentu atau gantungan kunci tertentu. Kemudian yang keempat adalah social network. Kita juga menyebar luaskan produk kita ke sosial media. Kita lebih mengutamakan ke dalam 3 sosial media, yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Karena 3 sosial media tersebut memiliki banyak pengguna, jadi hal tersebut memungkinkan kita semakin banyak orang yang akan melihat produk kita dan penjualan akan semakin meningkat. Yang kelima yaitu strategi bisnis. Strategi kita juga sudah direncanakan secara matang-matang ke depannya, dengan salah satunya membuat kampanye yang didukung oleh WWF tentang pelestarian hewan yang sudah mulai terancam punah, melakukan acara-acara di mall sampai kepada kuis berhadiah sebagai bentuk promosi untuk menarik minat konsumer. Kemudian yang terakhir adalah kualitas data konsumen. Kita selalu terbuka terhadap konsumen kita. Jadi konsumen kita bebas untuk mengimbau untuk memberikan kritik dan saran kepada kita. Bisa dari bahan kaos yang kita jual belikan, atau ada saran tentang program-program yang kita buat dan yang lain-lainnya. Sehingga hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada consumer. Strategi yang kita pilih ada 2. Yang pertama adalah stabilization. Kita mau menunjukkan konsistensi dalam produk kita dengan terus-menerus menaruh program sosial dari baju yang akan kita perjualbelikan. Kemudian secara konsisten kita akan mengimprove produk kita dan menambah jaringan program sosial kita, serta memperlihatkan servis kita kepada konsumer, serta menambahkan hal-hal yang unik dalam servis kita, seperti memakai kostum binatang dalam sebuah kampanye kita untuk mendukung program-program yang sedang kita jalankan. Kemudian yang kedua adalah signing of contract preparation. Kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar membantu dalam program sosial yang akan kita jalankan. Kita akan menampilkan dalam web kita kalau kita menyumbangkan seperti uang atau hal-hal lain untuk mendukung program sosial dengan pihak yang sudah bekerja sama dengan kita. Kita akan mengupload video yang akan dipublish di web kita sebagai tanda kita benar-benar kerjasama dengan program-program sosial kita. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kita mau agar dari penjualan kita itu bukan cuma sekedar pencarian dana lewat penjualan kaos kita, tetapi untuk meningkatkan kepedulian kepada semua orang terhadap lingkungan dan memulai sesuatu yang berarti.